لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, semoga di senja hari yang indah ini Allah karuniakan kepada kita hati yang mampu memaknai, hati yang mampu menjalankan fungsinya untuk merasakan getaran ketika mengingat Allah, untuk merasakan naiknya iman saat dibacakan ayat-ayat Allah, dan untuk mampu menyandarkan dan menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Bapak Ibu, hati ini sesuatu yang begitu penting bagi kita. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, dengan hati inilah kita akan mampu mengenal Allah, mampu taat kepada Allah, dan mampu merasakan kebesaran Allah, hingga kita senantiasa mampu bahagia dengan yakinnya kita pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap persoalan yang datang kepada kita itu menjadi masalah bagi kita bukan karena persoalannya, tapi lebih pada kemampuan hati untuk mengelola persoalan hidup, sehingga tepat memberikan sikap terhadap persoalan dan tidak salah memberikan sikap terhadap persoalan. Saya sering mengingatkan kepada Bapak Ibu ya dengan sebuah contoh yang sederhana. Kalau suatu hari Bapak Ibu marah kepada anaknya, saya kan pernah bertanya kepada Bapak Ibu, apakah itu karena anaknya mengesalkan atau karena kita sedang tidak bisa mengelola emosi kita? Ya, maka jawabannya ada pada poin yang kedua. Bukan anak mengesalkan, anak itu kan buah hati kita. Anak itu kesayangan kita, harusnya kita tidak kesal dengan buah hati kita tidak kesal dengan kesayangan kita. Tapi hanya karena kondisi hati kita sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak bisa mempersembahkan sikap yang terbaik, maka saat itu kita terjebak pada sesuatu yang salah, yaitu marah. Sama kalau kita renungkan dengan episode-episode kehidupan kita. Saya ingin Bapak Ibu bermuhasabah. Bapak Ibu dengan segala kerendahan hatinya silakan hadirkan ya beberapa kejadian di mana Bapak Ibu pernah merasa gagal, pernah merasa kecewa, pernah merasa sedih, pernah merasa kesal, pernah merasakan berbagai hal yang dianggap buruk untuk perasaan kita. Lalu sambil membayangkan kejadian itu satu persatu, mari kita tanya lagi, ini benar faktor X yang membuat kita merasakan itu semua, atau itu semua kita rasakan karena kita gagal mengelola hati kita? Maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa seluruh masalah yang datang itu bukan karena persoalannya, tapi seluruh masalah yang datang itu karena kita gagal mengelola hati. Coba bayangkan Bu, Nabi Ayub itu bertemu dengan persoalan yang berat. Ya, Nabi Ayub bertemu dengan persoalan yang berat. Panjang sekali kisahnya bagaimana Nabi Ayub alaihi salam ini diuji dengan persoalan-persoalan yang berat. Sampai pada persoalan yang paling berat, apa itu? Diujilah Nabi Ayub dengan penyakit yang begitu berat. Penyakit yang sebagian ulama menyebutkan tidak ada di zaman sebelumnya dan tidak akan ada di zaman setelahnya. Saking beratnya penyakit Nabi Ayub. Tapi bagi Nabi Ayub melihat bahwa penyakitnya itu adalah karunia dari Allah. Buktinya di Quran surat Al-Anbiya, Nabi Ayub mensikapi penyakitnya dengan berkata, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sedang sakit Bapak Ibu, lagi sakit-sakitnya, Nabi Ayub masih mampu mengelola hatinya dan berkata, duhai Allah, hamba sedang sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau yang penyayang di antara yang penyayang. Sedangkan engkau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Subhanallah. Ya.
Nabi Ayub sama sekali tidak menemukan keburukan dari sakitnya. Bahkan Nabi Ayub menemukan kasih sayang Allah dalam sakitnya hingga ia memuji Allah. Berarti sebetulnya keluhan kita selama ini ya, perasaan berat yang ada di hati kita saat ini itu bukan karena persoalannya, tapi lebih karena kondisi hati kita yang mampu atau tidak mampu mengelola hati untuk mensikapi persoalan hidup. Contoh yang lain, saya ingin Bapak Ibu membuka mata tentang berbagai takdir yang Allah dekatkan dengan kita. Contoh, Bapak Ibu entah kenapa harus tahu kisah orang lain. Bapak Ibu tahu kisah beberapa kehidupan orang lain? Maka kisah itu adalah hadiah dari Allah agar kita mengambil pelajaran darinya. Boleh jadi Bapak Ibu bertemu dengan orang yang kaya raya, menurut Bapak Ibu berkecukupan secara ekonomi, tapi ia tidak cukup bahagia dalam kehidupannya. Pernah Bapak Ibu bertemu dengan kondisi demikian? Ini orang luar biasa, omsetnya sekian, istrinya bekerja, suaminya bekerja, anaknya sukses. Tapi ternyata ibu menemukan kenyataan dalam kisahnya, dia tidak sebahagia orang lain. Ataupun mungkin Bapak Ibu bertemu dengan orang yang begitu sederhana, secara fisik sederhana, bahkan lebih cenderung memiliki kekurangan secara fisik. Ya, ekonomi juga tidak terlalu banyak. Tapi Bapak Ibu melihat ketegaran, melihat kecerahan di wajahnya, melihat kesyukuran dalam hidupnya. Padahal secara materi dia tidak memiliki banyak hal. Nah, harusnya kejadian itu memberikan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kondisi hati kita lah yang menentukan apakah kita sanggup menghadapi persoalan hidup atau tidak. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah persoalan yang Bapak Ibu dengar dari orang lain, kemudian Bapak Ibu menggeleng-geleng kepala. Luar biasa kamu mah. Kayaknya mah aku mah nggak kuat kalau cerita kamu itu terjadi ke aku. Pernah begitu? Iya. Tapi kenyataannya dia kan kuat. Kenyataannya dia kan sanggup. Artinya sekali lagi bukan persoalan yang kita anggap berat, tapi yang membuat berat itu adalah kondisi hati kita yang sedang tidak sanggup menghadapi persoalan tersebut. Contoh yang lebih ringan, ya. Bapak Ibu mungkin ketika banyak uang, ini sering datang ke rumah makan, restoran. Sekali makan 300, 400 atau bahkan jutaan. Ketika Bapak Ibu sedang punya uang, Bapak Ibu kan tidak berat dengan itu, ya. Tapi ketika Bapak Ibu sedang tidak punya uang, maka 50.000 tagihan atas makan kita itu menjadi sesuatu yang menyesakkan hati kita. Nah, itu kalau contohnya uang. Kalau kembali ke hati begitu, kalau ada tekanan dalam hidup kita, apapun ketekanannya itu, entah kehilangan, entah dihianati, entah dibohongi, entah apa saja yang terjadi dalam hidup kita, maka tekanan itu akan berbanding lurus dengan kelapangan hati kita. Kalaulah ibu dapat tekanan 1000, tapi ibu memiliki kelapangan hati 2000, maka tekanan 1000 itu tidak akan membuat kita goyah, putus asa, bahkan ya jatuh dalam kehidupan ini. Tidak. Kita ambil baginda Rasul. Kurang gimana Rasulullah, ya, tekanan dalam kehidupannya. Tapi karena kelapangan dadanya melebihi tekanan dalam kehidupannya, maka tekanan yang berat itu sanggup dilewati dengan kemuliaan. Bagaimana mungkin, ya, beliau sanggup, ya, menengok orang yang setiap hari meludahinya kalau dia lewat. Bagaimana mungkin ia sanggup tetap mendoakan kebaikan kepada orang-orang Taif, padahal orang-orang Taif melemparinya dengan batu hingga kakinya berdarah-darah. Iya kan? Tapi Rasul seperti itu. Kelapangan dadanya ini membuat ia mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Maka hari ini, ya, menjelang datang bulan Ramadan, mari kita kembali membahas tentang bagaimana kita menemukan hati dalam 3 perkara. Sebuah usaha dari kita untuk berhenti sejenak, sekedar melihat selapang apa hati kita. Iya. Selapang apa hati kita? Agar apa? Agar kalau kita tahu selapang apa hati kita, ya, sama seperti orang yang melakukan perjalanan jauh dengan kendaraannya, kemudian speedo bensinnya itu jalan. Oh, bensinnya masih penuh. Apalagi mobil sekarang kan ada tulisan, bensin yang terisi di mobil ini kurang lebih sekian kilometer lagi bisa digunakan. Itu kan jauh lebih enak.
Tapi kalau orang ya pengukur bensinnya nggak jalan, kemudian lupa kapan terakhir diisi, kemudian melakukan perjalanan jauh, khawatir tidak? Khawatir. Maka hari ini mari kita ukur selembut apa hati kita dengan 3 perkara. Kita mulai dengan sebuah kalimat dari sahabat Ali radhiyallahu an. Betapa mengherankan sikap sebagian manusia. Mereka menangisi orang yang telah mati jasadnya. Akan tetapi mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal matinya hati itu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada matinya jasad. Orang kalau mati jasadnya, maka selesai kehidupan dunianya. Tapi kalau orang masih hidup di dunia ini tapi mati hatinya, maka ia akan bertemu dengan kegagalan, bertemu dengan kegelisahan, bertemu dengan penderitaan. Kenapa? Karena hatinya yang mati tidak bisa mempertemukan ia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa hati itu sesuatu yang penting karena dengan hatilah seseorang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada bagi orang yang hatinya mati itu terasa seperti sesuatu yang menusuk-nusuk dirinya. Padahal itu nikmat. Bahkan bagi orang-orang yang hatinya sakit, nikmat yang ada itu tidak terasa nikmat. Tarik nafas Bapak Ibu sekalian. Hembuskan perlahan. Lalu tanya kepada hati dan jiwa kita, seberapa bahagia hati kita saat kita menemukan kenyataan bahwa kita masih bisa menarik nafas dan menghembuskannya. Jika hati kita tidak merasakan apa-apa, ini adalah sebuah tanda ada masalah dengan hati kita. Harusnya hidup ini ketika kita masih terbangun di pagi hari, artinya masih Allah memberikan usia kepada kita, kita bahagia dengan usia yang Allah berikan. Karena ketika Allah memberikan usia, saat itu kita masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, untuk memberikan yang terbaik pada pasangan hidup, untuk menjaga dan mendidik anak-anak kita, untuk menambah bekal dengan sedekah kita, untuk memperbaiki hidup kita dengan taubat kita, subhanallah. Tapi kadang-kadang kesibukan dunia itu melupakan atas nikmat Allah yang begitu luar biasa tadi. Kita lebih sibuk dengan persoalan kita, kita lebih sibuk dengan hutang-hutang kita, kita lebih sibuk dengan ambisi kita, sehingga apa? Sehingga fungsi hati kita tertutup oleh dunia. Makanya Ibnu Athaillah itu pernah mengingatkan, bagaimana mungkin engkau akan melangkahkan kakimu menuju Allah jika kakimu masih terbelenggu oleh nafsumu? Bagaimana mungkin engkau bisa mendekatkan jiwamu kepada Allah jika jiwamu masih terpenjara oleh syahwatnya? Dan di kalimat akhirnya beliau menyampaikan, bagaimana mungkin engkau akan menerima cahaya dari Allah sedangkan hatimu sibuk terkotori oleh gambaran dunia yang kotor. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, betapa mengherankan sikap sebagian manusia. Mereka menangisi orang yang telah mati jasadnya, akan tetapi mereka tidak menangisi orang-orang yang mati hatinya. Karena sesungguhnya hati yang mati itu lebih berbahaya daripada jasad yang mati. Nah, hari ini mari kita bermuhasabah. Kembali menukil perkataan Imam Al-Ghazali, kata beliau, carilah hatimu dalam 3 perkara. Yang pertama, ketika engkau membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, ketika engkau mendirikan sholat. Dan yang ketiga, ketika engkau mengingat kematian. Jadi kalaulah Al-Quran tidak memberikan dampak apa-apa pada diri kita, kalaulah sholat tidak memberikan dampak apa-apa pada diri kita, kalaulah mengingat kematian tidak memberikan dampak apa-apa kepada diri kita, ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan hati kita. Bahkan Imam Al-Ghazali menegaskan, dan jika engkau tidak menemukan hatimu dalam 3 perkara tersebut, maka berdoalah kepada Allah untuk meminta hati yang baru. Karena hati yang demikian, maksud demikian itu apa? Hati yang tidak menemukan getaran saat membaca Al-Quran, tidak menemukan kebaikan saat sholat, tidak menemukan kedahsyatan saat mengingat mati, maka hati yang demikian itu menunjukkan hati yang sakit atau hati yang mati. Subhanallah, perbanyak istighfar.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus banyak istighfar. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Temui hatimu ketika engkau membaca Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minin. Lihat Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Baik bagi yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka ada pahala yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan bacaan biasa, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran ini seharusnya adalah kitab yang membuat kita yang memiliki hati yang bersih mengalami kenaikan iman, kenaikan keyakinan, kenaikan ketenangan saat kita membaca ayat-ayat Allah. Sedangkan hampir seluruh persoalan hidup itu terdapat solusinya dalam Al-Quran. Contoh, jika ada di antara kita yang sering bersedih hati dan sering mengalami khawatir dan ketakutan, bukankah Allah pernah berfirman, Inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai zat yang mengurus kehidupannya, sebagai zat yang diyakini menyelesaikan persoalannya. Jika ada seseorang yang sudah meyakini bahwa Allah lah solusi atas setiap permasalahannya, maka kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian muncul kalimat, tapi Pak, kan dalam hidup ini harus ikhtiar, dalam hidup ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tidakkah Bapak Ibu sekalian tergetar hatinya dengan firman Allah yang lainnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Rabbku, Allah adalah yang mengatur rezekiku, Allah adalah yang mengatur masa depanku, Allah adalah zat yang mencukupkan segala kebutuhanku. Kemudian ia istiqomah dalam pendiriannya, meyakini bahwa punya atau tidak punya itu bukan karena uang, tapi punya atau tidak punya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia teguh dalam pendiriannya. Maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Bukan tanazzalu lagi, tapi tatanazzalu artinya lebih banyak malaikat yang turun. Kemudian meyakinkan hatinya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan masuklah engkau ke dalam surga yang telah Allah janjikan. Ini kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Kalaulah keyakinan kita, kalaulah hati kita tidak rusak untuk meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, maka apa yang terjadi? Maka hati kita akan merasa cukup. Sama seperti halnya yang Allah sampaikan di Quran surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang hatinya bulat total bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah penuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Mari kita lihat lebih dekat lagi agar ayat-ayat yang tadi kita nukil itu lebih memberikan getaran kepada hati kita. Ternyata persoalannya dalam hidup, kita sering dilanda ketakutan, kita sering dilanda kekhawatiran, Karena apa? Karena tidak bulatnya hati kita untuk meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita. Banyak orang yang menjadi korban dalam kehidupan ini dengan apa? Dengan ketakutannya. Contoh begini. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah merasa takut setiap bulannya karena jadwal tagihan? Jadwal bayaran yang harus Bapak Ibu keluarkan, jadwal cicilan. Ada yang merasakan itu? Saya tanya, kapan Bapak Ibu merasa sesak dengan jadwal tagihan? Jadwal tagihannya tanggal 25, tanggal 15 Bapak Ibu sudah menjadi korban dari ketakutannya. Padahal tanggal 25 belum tentu kita jalani. Boleh jadi tanggal 24 innalillahi, nggak bertemu dengan tanggal 25. Muncul lagi ketakutan. Atau kan gimana kalau meninggal dalam keadaan berhutang celaka?
Saat sudah punya hutang kita berkata begitu. Saat mau berhutang kan nggak mikir ke situ. Ya. Tapi gimana? Nggak usah khawatir. Kalau Allah merahmati kita, misalkan begini ya, Bapak Ibu punya hutang 1 juta ke saya, misalkan. Tanggal 12 Ibu janji bayar, tanggal 11 Ibu meninggal. Belum bayar, belum tentu celaka. Tanggal 11 Ibu meninggal, tiba-tiba anak Ibu menghubungi saya, Ustaz, maafkan ibu saya meninggal. Kemudian saya ingat, oh si ibu punya hutang. Kemudian Allah bukakan hati saya. Kemudian saya berkata, ya Allah, mulai hari ini saya halalkan hutangnya. Maka ibu yang meninggal meskipun belum bayar, itu mendapatkan keselamatan karena hutangnya Jadi hidup ini belum selesai kalau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu begitu sering mendramatisir ya. Sama kayak anak-anak kalau minta sesuatu ke orang tuanya, dramatis. Ibu harus ada buku. Kenapa? Kalau nggak ada buku bakal begini, padahal enggak. Sama seperti bapak ibu yang mendramatisir kehidupan. Punten ya, ngambil contoh yang ekstrim. Ada orang yang punya hutang, rumahnya dijadikan agunan. Kemudian sangat takut rumahnya disita. Betul tidak? Dia mendramatisir. Pak, kalau saya tidak bisa bayar, rumah saya disita. Kalau ibu bilang ke saya akan bilang begini. Pak, gimana ya kalau saya tidak bisa bayar? Itu menurut ibu kalau tidak bisa bayar gimana? Pak, rumah saya akan disita. Kalau rumah disita gimana? Pak, gimana saya mau hidup? Demi Allah, Bu, kalau rumahnya benar-benar disita, ibu itu akan tetap hidup. Benar. Ngabaso, makan, jalan-jalan, padahal rumahnya kan nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Hanya kadang-kadang hati yang tidak bersih mendramatisir semua itu. Lihat Nabi Yusuf ya. Wah, kamu penjara. Penjara lebih baik bagiku daripada aku mengikuti hawa nafsunya. Santai saja. Ternyata gara-gara di penjara Nabi Yusuf jadi menteri perekonomian, begitu ya. Di zamannya. Ini kan penting ya. Kadang-kadang kita itu mendramatisir, gimana ya kalau dia direbut orang lain? Biarkan, Bu. Kalau kira-kira jadi manasin bapak-bapak, tenang, nggak jadi ya. Bapak-bapak udah lagi Ustaz manasin. Saya tadinya mau bilang, kalau kira-kira dia tidak layak dipertahankan, bikin layak. Ibu masuk, sok main putuskan, Bu ingat ya, ini rumus yang ngaji di KTA. Kalau suami ibu itu punya keburukan, maka buang keburukannya, jangan buang suaminya. Bisi hese engke milarian suami. Segitu perjuangan teh hese dulu teh ibu teh nginget teh. Baik dan buruk itu begitu. Ibu ya dikasih nangka gede manis. Di ujung nangka itu kan suka ada yang busuk. Ibu buang sama seluruhnya. Potong aja yang busuknya. Buang gitu. Tapi Pak, busuknya 80%. Ambil yang 10-nya, abaikan yang 90%. Ibu bisa berkata kan, kitu-kitu ge caroge abdi. Kitu-kitu. Maka cik si bapak teh, aduh nasib. Meni kitu-kitu. Ada orang yang resah dengan persoalan. Bukankah Allah dalam Al-Quran menyebutkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bersama, Bu, bukan setelah. Bersama kesulitan, ma'a itu kan bersama ya, bukan setelah. Bersama kesulitan itu atau di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Maka tidakkah ayat Al-Quran itu menenangkan hati kita dari rasa takut dan khawatir? Oh iya ya. Yang menjadi persoalan, hati kita kadang-kadang tidak yakin kalau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Subhanallah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang sedang gelisah begitu ya. Ada orang yang sedang gelisah. Bukankah Allah memberikan kabar gembira kepada kita? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati ini akan menjadi tenang. Tapi yang menjadi persoalan, kita tidak mau zikirnya. Kita tidak mau mengingat Allahnya. Kenapa? Karena hati yang tidak yakin, hati yang tidak bisa menemukan jati dirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi harusnya Bu,
ketika Al-Quran dibacakan itu, hati kita benar-benar terpengaruh. Innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ada salah seorang sahabat Rasul yang saya dengar kisahnya dari salah seorang ustadz yang saya percaya. Beliau bercerita dulu bahwa ada salah seorang sahabat yang kesukaannya itu membaca Quran surat An-Nas. Jadi kalau dia sudah menjadi imam, dia sukanya baca surat An-Nas. Sampai sahabat lain bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau tidak hafal surat lain selain An-Nas?" Kemudian sahabat ini tersenyum dan menjawab, "Aku hafal surat yang lain, tetapi aku memilih An-Nas karena An-Nas lah yang paling menggetarkan hatiku." Mendengar itu, yang lain bertanya, "Wahai sahabat, ajarkan kepadaku tentang pengetahuanmu tentang surat An-Nas." Maka beliau mengatakan begini, "Tidakkah hatimu tergetar saat Allah yang Maha Agung meminta kita untuk berlindung kepadanya dengan 3 nama keagungannya? Kira-kira hal besar apa yang sedang kita hadapi sampai kita harus berlindung kepada Allah dengan 3 nama keagungannya? Allah itu kan Maha Agung. 1 nama aja udah dahsyat, tapi Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berlindung dengan 3 nama keagungannya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada apa hingga kita harus berlindung dengan 3 keagungan? Ternyata kita berlindung dari 1 hal saja. Apa? Min syarril waswasil khannas. Was-was, Bu. Perasaan tidak yakin Allah lah yang mengatur rezeki kita. Perasaan tidak yakin Allah lah yang menggenggam suami ibu. Untung saya tidak menyebut kita. Lagi sadar sekarang. Kemarin suami ibu gitu. Was-was kita mah. Bahkan pada amal-amalan yang baik yang dijanjikan kebaikannya kita masih was-was. Saya sering menegur Bapak Ibu dengan kalimat Sunda yang sederhana itu. Masih ingat Bapak Ibu? Jawab, Bapak Ibu, apakah tahajud itu baik? Naha atuh. Nah, jawaban atas naha itu adalah was-was kita teh. Kita yakin baik tapi was-was. Dan kalau yakin mah pasti dikejar. Ternyata was-was ini ada sesuatu yang paling bahaya. Was-was itu dirasakan oleh apa? Hati yang tidak yakin, hati yang ragu, was-was saja. Ibu punya anak banyak, ada yang sudah dapat jodohnya, ada yang belum dapat jodohnya, was-was hatinya. Allah kumaha lamun teu keing jodohnya, henteu kumaha. Boleh jadi Allah menyediakan jodoh terbaik di akhirat untuknya kalau anak ibu yang belum menikah ini bersabar dan taat kepada Allah dalam kondisi belum menikahnya. Ibu yang punya anak sudah menikah belum punya keturunan, Allah kumaha betul wae gaduh cucu, henteu kumaha, Bu. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya hingga Allah tetapkan ketetapan terbaik untuk hambanya. Maka sekali lagi kita harus berlindung kepada Allah dari 1 hal dengan 3 nama keagungan. Min syarril waswasil khannas. Subhanallah. Makanya sahabat tadi suka sekali membaca Anas. Jadi setiap ayatnya itu memberikan pengaruh kepada jiwanya. Bapak Ibu yang sekontak dengan saya, habis kajian boleh ngintip ya. Saya bikin 2 status barusan waktu nunggu Kang Dodoi lagi ngaji, saya ikut ngaji sambil bikin status 2. Nanti intip statusnya. Saya melihat sebuah fenomena di mana orang sedang terjebak dalam tipu daya iblis yang besar. Apa itu? Menunjukkan amal dan menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain. Di statusnya. Iya. Punten ya, yang sedang ibadah umroh sibuk dengan foto-foto dirinya ketika ia sedang di tanah suci. Orang lain yang melihatnya ngejerit buka Allah, ya Allah, saya kapan gara-gara dia posting kita jadi nyalahin Allah. Iya. Ibu jalan-jalan begitu ya. Ibu boleh saja mengatakan handphone saya, yang jalan-jalan saya, yang posting saya, enggak suka mah jangan lihat. Enggak semudah itu, Bu. Gak suka mah jangan lihat, gara-gara ibu posting kemudian ibu menyebabkan keburukan. Atau yang lebih ditakutkan apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa riya itu seperti api membakar kayu bakar. Riya itu akan menghilangkan berbagai amal. Udah capek mengeluarkan biaya yang besar pergi ke Baitullah, ternyata di sana
Kita ria bahwa nih kita sedang ke Baitullah. Nih alhamdulillah ketika orang lain belum bisa, kita sedang bisa. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, tanamlah dirimu di tanah kerendahan. Karena apa-apa yang engkau tidak tanam, tidak akan tumbuh dengan baik. Cukup kita dengan Allah dalam hal amal yang tahu begitu. Coba, apa maksud ibu ya? Duduk ya, motret makanan kemudian berkata, hari ini kita buka puasa di sini. Cepret. Saya ingin tahu kalau ada di antara bapak ibu yang begitu, itu maksud lo apa? Aduh, saking bersemangat. Betul Bu, saya mah khawatir. Tiba-tiba pas di akhirat, mana pahala puasa? Katakan CF ku postingan. Iya, Bu ya. Set. Jam 2.30 udah terbangun. Ngapain ya? Kumaha didinya. Aduh ya Allah. Hati-hati Bu ya. Ria itu syirik kecil yang membahayakan amal-amal kita. Nah, maka sekali lagi, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menemukan hati kita ketika membaca Al-Quran. Artinya, setiap nas yang ada dalam Al-Quran itu mempengaruhi jiwa kita. Baik ketika kita membacanya, baik ketika kita memahaminya. Bapak Ibu ya, dalam perjalanan hidup, saya juga merasakan hal yang sama. Berkembang hati itu ya. Sampai ya saya mendengar salah seorang ustadz yang mengatakan, beruntunglah siapapun yang Allah karuniakan hati yang senantiasa bereaksi terhadap Quran dan hadis. Artinya ketika kita mendengar hadis tentang keutamaan wudu, hati kita begitu menggebu, meyakini bahwa wudu itu utama. Ketika kita mendengarkan penjelasan tentang sedekah, hati kita menggebu, ingin menjadi ahli sedekah. Nah, hati yang begitu, hati yang menemukan jati dirinya dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita mendengarkan ini tarawih, ini kisah tarawih. Bapak Ibu sekalian ikut tarawih ke masjid yang profesional, imamnya dipilih, enak, nyaman ya. Kemudian masuk ke bacaan Al-Fatihahnya mengalun, luar biasa, ibu merasakan kenikmatan. Mulailah masuk ke Al-Baqarah. Di 5 ayat pertama ibu merasakan keindahan karena bisa mengikutinya. Sudah ayat 40, kalau hatinya tidak menemukan dirinya dalam Al-Quran, ya tetap beres-beres. Yang tadinya indah tuh jadi ngeluh. Iya teh. Alah, buah-buah sajus ieu mah. Ieu mah. Terus iya. Padahal alunannya itu alunan yang enak begitu. Enak ku enakna, teu enak ku teu enakna. Siapa di antara ibu yang bermakmum kemudian sibuk jadi juri? Allahu Akbar. Ieu magduna salah, ieu magduna salah ya. Ieu panjang pendekna teh mainnya nu kieu jadi imam padahal ibu teh ngamakmum ka dirinya. Hari ibu kumaha gitu. Ya, maka temukan hatimu ketika membaca Al-Qur'an. Lihat Bapak Ibu sekalian, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan kasih sayang dari Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Jadi Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca, meskipun kita tidak paham, meskipun kita masih terbatas, artinya belum benar bacaannya dalam proses belajar, maka Al-Quran itu tetap akan menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Maka bacalah, begitu ya. Minimal apa yang kita hafal. Gitu. Al-Fatihah diulang-ulang bukan sesuatu yang buruk. Bapak Ibu tahu bagian dari kasih sayang Allah? Punten ya, sebodoh-bodohnya seorang muslim, sebodoh-bodohnya, sekurang-kurangnya hafalan seorang muslim, bismillah mah bakal tiasaeun. Betul tidak? Basmalah bagian dari Al-Qur'an bukan? Iya, kenapa tidak dia mengulang-ulang basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang suka, yang tahu Al-Fatihah, ulang-ulang Al-Fatihah. Maka setiap hurufnya tetap mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dan Al-Quran yang dibaca itu akan menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam dadanya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang baik, mari kita temukan hati kita ketika kita membaca Al-Quran.
Mudah-mudahan penjelasan ini membuat Bapak Ibu mulai berlatih ingin merasakan getaran dari setiap ayat nih. Bapak Ibu ada yang sibuk terus ya mengumpulkan dunia. Mudah-mudahan hati Bapak Ibu tergetar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Baca gerak terjemahannya. Nanti Ibu akan malu. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Mudah-mudahan ayat-ayat pendek itu menggetarkan hati kita. Ada di antara ibu yang sedang sesak karena mendramatisir persoalan. Aduh kumaha itu, kemudian sholat. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu bertemu dengan ayat Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak. Tiba-tiba bukankah Allah telah melapangkan dadamu untukmu? Ternyata iya, nggak gimana-gimana hidup Maya. Nih sekali lagi bagi ibu yang sering mendramatisir masalah. Allah kumaha, teu kumaha. Iya. Allah lamun teu aya beas moal tiasa emam. Lamun teu emam moal naon, Bu? Moal naon. So, saya kemarin baca artikel yang menarik. Orang, Bu, manusia, kalau tidak makan 2 bulan, tidak bertemu nasi, tidak bertemu makanan 2 bulan, asal dia minum, masih bisa hidup. Tapi kalau orang tidak ketemu minum, tidak makan, tidak minum, itu hanya bertahan 5-7 hari. Mun aya pengemis dongkap ka ibu, Pak abi teh tos 3 dinten, 3 wengi teu emam teu, ibu waler, masih aya 2 dinten. Punten heureuy eta. Teu kayak gini praktekkeun, astagfirullahaladzim. Iya, artinya kita beri pelajaran kepada dia 3 hari 3 malam teu minum teh moal naon. Kenapa ada seorang suami yang harus menipu orang untuk membawa rezeki ke rumahnya? Karena pikiran yang didramatisir oleh istrinya. Pak, mun teu bawa uang, awas. Pak, listrik acan dibayar. Pak, suaminya mendapatkan banyak tekanan. Kemudian gelap mata. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang haram. Maka ibu lepaslah suami ibu dengan kerelaan. Pak, gak apa-apa, gak bawa uang banyak, Ge. Asal papa setia. Pret. Eta mah tinu hate nu raheut. Keluar kalimat itu tinu hate nu raheut. Aduh ya Allah. Alhamdulillah menjadi bahagia kieu. Jadi sekali lagi kita cukupkan dulu ya di poin pertama, Bu, agar optimal hasilnya. Maka carilah hati kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran ini menjadi sesuatu yang meningkatkan keyakinan kita, yang melapangkan dada kita, kemudian membuat kita menjadi tenang. Kenapa? Karena Al-Quran ini itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah tidak pernah salah. Contoh, ada di antara Bapak Ibu yang ingin berdoa. Dalam hadis disebutkan, berdoalah kepada Allah dengan hati yang yakin. Kan begitu ya? Kemudian Bapak Ibu berdoa. Ada di antara Bapak Ibu yang protes. Kenapa ya Allah teh berjanji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Tapi ibu pernah berdoa tapi merasa tidak dikabulkan. Betul tidak? Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu sekalian. Janji Allah itu tidak pernah salah. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Dalam pemahaman saya begini. Orang yang doanya sampai kepada Allah pasti dikabulkan. Tapi kalau orang yang doanya tidak sampai meskipun berdoa, ya tidak dikabulkan. Seperti gini ya contohnya. Siapapun yang minta kepada saya, maka saya akan beri. Kemudian yang dari belakang malu, bilang, saya kan tidak mendengarnya, betul tidak? Dikabulkan tidak? Tidak. Tapi kan saya minta, memang minta tapi tedugi ke dia. Dapat dipahami? Nah, orang yang melakukan dosa, maka doanya tidak pernah sampai kepada Allah. Orang yang ada yang haram pada dirinya, maka ketika ia berdoa, doanya tidak sampai kepada Allah yang menyebabkan tidak ada yang dikabulkan. Kenapa? Bukan Allah mengkhianati janjinya. Tapi apa? Tapi doanya tidak sampai kepada Allah. Karena dosa-dosanya, karena yang haramnya, karena doa yang buruknya.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa sesuatu yang buruk, itu tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan itu pun menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah takut supata. Tahu supata? Dijampean ku batur. Sing bangkrut. Moal dugi doa eta teh. Da doana doa keburukan. Moal dikabulkan doa saya wae lamun teu dugi mah teu dikabulkeun, kemudian lamun doa awan. Tapi kadang-kadang orang lebih sieun ku supata batur, ya, ku sumpah batur daripada ku alah itu mah doa kalau kumahanya ya aduh Pak Ustaz kumaha abi didoakeun ku batur ngame bangkrut moal Bu lamun teu ditakdirkeun bangkrut tidak akan tergores sedikit pun kulit kita, tidak akan jatuh sehelai rambut pun dari diri kita kecuali jika Allah menetapkan itu untuk kita. Dan sebaliknya tidak bisa kita tahan sehelai rambut yang akan jatuh kalau Allah memang menetapkannya untuk jatuh. Bapak Ibu yang baik, beberapa pekan yang lalu saya terjebak begitu ya dengan sebuah asumsi meskipun itu adalah kebaikan. Bapak Ibu ya, meskipun sesuatu itu baik, tapi kalau itu mengikat hati kita, maka hati kita akan gelisah. Karena tidak boleh hati kita itu terikat oleh sesuatu. Hati kita hanya boleh terikat pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bapak Ibu yang begitu menginginkan sesuatu, meskipun sesuatu itu baik, maka keinginan Bapak Ibu akan menghukum Bapak Ibu dengan kegelisahan. Kalimatnya masih sederhana. Ya Allah, atuh iraha abi, ya Allah iraha abi. Padahal itu iraha-iraha, kalau Allah sudah menetapkan pasti akan terjadi. Maka tunggu saja sampai Allah menetapkan di waktu yang baik. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita sering putus asa saat kita punya persoalan. Kemudian Allah belum menyelesaikan persoalan. Saya ulang ya, kisah ini penting nih. Ambillah hikmah dari kejadian Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu melakukan kesalahan, dimakan ikan, ditarik ke dasar lautan. Kalau ibu jadi Nabi Yunus, tiba-tiba dimakan ikan, di perut ikan tehnya baunya sesek. Sigana ibu bakal kieu, ya Allah keluarkan abi, ayo dah keneh keluarkan ya Allah. Padahal masih di dasar lautan. Ku Allah teh dikabulkeun, nya atuh sok keluarkeun, lepeh di dasar lautan. Da ibu teh ngerebek, kerebek. Bukannya selesai persoalan ibu malah asal lebih enak di perut ikan daripada ngerebek di cai laut. Ya. Yang kedua, ada yang sabarnya itu tidak selesai. Anggap saja ikan itu masih di dasar lautan, kemudian naik ke atas. Bapak Ibu masih sabar. Sabar, belum waktunya, sabar, belum waktunya, sabar. Masalahnya semakin rumit. Sabar, belum waktunya. Udara mulai masuk ke dalam ikan itu ya. Mulai di dalam ikan teh, wah, ada udara dan sebagainya. Makin berat di dalam. Kemudian kita tidak sabar. Ya Allah, meni berat keluarkan. Kemudian Allah kabulkan. Lepeh. Ternyata dikeluarkan di udara tapi di tengah lautan. Iya. Kalau tidak sabar teh begitu. Lihat Nabi Yunus, beliau begitu sabar, terserah Allah dikeluarkan iraha. Maka Nabi Yunus bersabar sampai ikan itu ke tepian, kemudian lepeh di pinggir pantai, kan haus tinggal ngalah kalapa. Daripada di tengah, so ngojay, diberi kiu, diberi ubur-ubur. Capek. Jadi orang kalau tidak sabaran, hati-hati Bu ya. Misalkan begini, ibu teh ditakdirkan sakit, ya Allah nahabat belum sembuh-sembuh. Ini masih di dasar lautan. Tapi datos 13 tahun, Nabi Ibrahim 60 tahun nungguan anak ge. Bisi perjalanannya belum selesai. Nanti ibu yang repot sendiri. Iya. Masih ingat Bu kenangan indah saat ibu dibuat repot dengan riba. Karena repotnya ibu dengan riba, saat itu ibu berhijrah untuk meninggalkan riba. Akhirnya Allah dan Rasulnya yang memerangi kita, melepaskan tantangan perang ini kan enak. Tapi kalau ibu tidak pernah merasakan derita dari riba, maka ibu tidak akan pernah berhenti dari riba. Artinya ibu terus mengajak perang kepada Allah dan Rasul. Maka sekali lagi kesulitan dalam hidup itu tinggal sabari. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar apa? Innallaha ma'as-sabirin. Nah, kalaulah kalimat-kalimat dalam Quran yang tadi disambut dengan hati yang bersih dan menenteramkan hati, selesai persoalan kita. Maka sekali lagi ibu yang baik, Bapak Ibu, belajarlah untuk menemukan hati dalam Al-Quran.
An-Nas, Al-Falaq. Berlindung kepada Allah dari ciptaan Allah. Iya. Penting Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya diingatkan dengan beberapa kejadian tentang harusnya kita berlindung kepada Allah dari hati-hati yang berpenyakit. Saya qadarullah tadi lihat berita, kemudian dengar orang cerita, kemudian ingat cerita masa lalu, begitu ya? Bukan cerita saya di masa lalu, cerita di waktu yang lalu tentang kejahatan di mana ada kasus pembunuhan, di punten Bapak Ibu sekalian, diperkosa, dibunuh, kemudian dalam keadaan hidup diikat ke pohon, kemudian ditenggelamkan ke sungai. Nah, itu ternyata pelakunya bukan orang dekat, padahal biasanya kan orang dekat. Ternyata pelakunya itu orang kampung sebelah. Saya ceritakan nih, kejadiannya sederhana. Si orang kampung sebelah ini sedang konflik dengan istrinya. Nih, makanya para istri hati-hati ya kalau berkonflik dengan suami. Istrinya ngamuk, memarahi suaminya. Hingga suaminya yang sebenarnya mencintai istrinya ini menenangkan diri keluar. Kemudian duduk di kursi. Baru saja duduk, tiba-tiba seorang mahasiswi lewat naik motor. Kemudian yang lewat itu menenangkan hati si laki-laki. Besoknya keluar lagi di jam yang sama. Ternyata itu lewat lagi. Besoknya lagi keluar, ternyata lewat. Jadi ternyata orang yang memperkosa dan membunuh perempuan mahasiswi itu adalah orang tetangga, bukan tetangga kampungnya, yang hanya lewat dia setiap hari, melihat dia lewat setiap hari ketika pergi ke kampusnya. Tapi dia melihat dengan penyakit yang ada di dalam hati. Lewat 6 bulan melihat, dia cari informasi, kenapa sering lewat, oh ternyata ke kampus, di mana kampusnya dan lain sebagainya. Suatu hari dia sudah tidak tahan dengan penyakit yang ada di dalam hatinya, kemudian dia pergi mendekati kampusnya. Saat perempuan ini pulang dari kampus, ditanya, Neng, ari Neng teh orang kampung itu? Iya, kebetulan AAG orang kampung satu acana, tiasa teu ngiring. Si perempuan ini kan tidak tahu, tidak kenal ya. Dan selama ini yang melihat itu adalah laki-lakinya. Perempuan mah lewat aja biasa. Sok ibu yang berangkat ke Islamic Center, buat di jalan teh sok aya nu ningali ka ibu, hag. Bapak langsung pasang badan. Mana nu ningali? Iya, kan begitu ya. Kita tidak pernah tahu mata-mata yang jahat, ya. Kita tidak pernah tahu makhluk Allah yang jahat. Kemarin ada cerita sederhana, seorang anak kecil meninggal dipatuk ular hijau karena disangka mainan. Mainan, kan tidak tahu. Ibu yang berbisnis, ibu kan senang kalau ada pelanggan ngeborong, betul tidak? Kita tidak tahu dia mau ngeborong atau mau menjatuhkan kita. Kan kita tidak pernah tahu. Maka al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu sangat baik untuk mengawali hari kita dengan berlindung kepada Allah dari ciptaan Allah yang akan mendatangkan keburukan bagi kita. Tapi hanya kalau orang melalempeng we punya. Iya, lalempeng we dengan ayat-ayat itu. Padahal setiap ayat itu mempengaruhi hati dan jiwa kita. Maka Bapak Ibu yang baik, temui hatimu dalam 3 perkara. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Temukan hatimu ketika engkau membaca Al-Quran. Biarkan hati kita merasakan getarannya. Biarkan hati kita merasakan ketenangannya. Biarkan hati kita merasakan kebaikan dari setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Bapak Ibu, kiranya untuk materi hari ini itu saja. Kita lanjutkan insya Allah jika Allah mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang. Benahkan posisi duduknya. Di kesempatan akhir ini mari kita perbanyak istighfar. Istighfar yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kita memohon ampun kepada Allah jika selama ini kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita memohon kepada Allah jika selama ini Al-Quran tidak mempengaruhi hati kita. Kita beristighfar kepada Allah jika selama ini kita jarang memperhatikan kualitas hati kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekah terbaik untuk kita, silakan siapkan. Tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya sambil kita benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang baik, sejenak panggil nama Allah, lalu akui dengan diri kita masing-masing kezaliman diri kita. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun diri kami. Roh, jangan Engkau jauhkan kami dari kebahagiaan hidup karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kasih sayang suami dan istrinya karena dosa-dosa ya Allah. Jangan Engkau jauhkan kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya karena dosa-dosa. Roh, jangan Engkau cabut keberkahan dalam hidup kami karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau cabut kekhusyuan dalam ibadah kami karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kami dengan kebaikan karena dosa-dosa kami. Duhai Allah, ampuni kami. Sebab jika Engkau tidak ampuni, siapa yang dapat mengampuni kami? Roh, ini kami ya Roh. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Sejenak Bapak Ibu hadirkan wajah orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Sadari dengan hati yang bersih bahwa mereka lah yang paling memungkinkan untuk banyak kita sakiti. Kita mengakui bahwa kita menyayangi ayah dan ibu kita. Tetapi bukankah pada kenyataannya ayah dan ibu kita yang paling sering kita sakiti? Kita meyakini bahwa kita menyayangi pasangan hidup kita, tapi boleh jadi pada kenyataannya pasangan hidup kita yang paling sering kita kecewakan. Kita mengakui bahwa anak-anak kita adalah buah hati kita, padahal mungkin anak-anak kita yang paling banyak merasakan kekerasan dari kita, merasakan sesuatu yang buruk dari kita orang tua. Mohon ampunlah kepada Allah. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang benar datangnya dari Allah, terima dengan lapang dada. Yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi, mohon Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan jika ada hal buruk, jika ada hal yang salah yang tersampaikan pada kajian hari ini. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah